Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Silvian Muni. Saya dari PAI 5C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembinaan serta pemeliharaan kedisiplinan kelas. Oke, yang pertama kita bahas adalah pengertian dari disiplin. Disiplin berasal dari kata disciple yang artinya seseorang yang belajar dari atau secara sukarela mengikuti seorang pemimpin. Disiplin juga memiliki arti ketaatan atau kepatuhan kepada suatu aturan atau rasa bertanggung jawab atas sesuatu. Disiplin peserta didik adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki peserta didik di sekolah tanpa pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri maupun terhadap sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya kita bahas teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Ada 3 teknik pembinaan disiplin terhadap diri siswa. Yang pertama yaitu teknik external control. Jadi pembinaan disiplin dalam teknik ini pembinaannya dipengaruhi oleh faktor luar dari peserta didik itu. Teknik yang kedua yaitu teknik internal control. Jadi pembinaan disiplinnya diawali dalam diri peserta didik itu sendiri. Yang terakhir yaitu teknik cooperative control. Nah, teknik ini merupakan gabungan dari teknik internal control dan external control. Jadi ada 2 faktor yang harus saling berkaitan dan harus bekerja sama dengan baik antara si peserta didik sendiri dan dari luar, seperti dari guru dan wali kelas mungkin seperti itu. Dalam penerapan pembinaan kedisiplinan kelas, guru dapat menggabungkan 3 teknik tersebut dalam 1 kali pelaksanaan. Oke, bagaimana cara menggabungkannya? Yang pertama yaitu guru harus dapat memberikan contoh yang baik untuk murid-muridnya. Seperti yang kita tahu, murid itu akan menirukan dan mencontoh hal-hal yang dilakukan oleh gurunya. Jadi apabila gurunya dapat memberikan contoh perilaku yang baik, tertib, dan sebagainya, nanti muridnya insya Allah akan mengikuti seperti gurunya. Yang kedua, guru memisahkan peserta didik dari perilakunya. Jadi, seperti yang kita tahu, tiap-tiap siswa memiliki keunikannya masing-masing. Mungkin ada yang menurut kita mereka nakal, cuman kita nggak boleh untuk selalu menganggap anak ini nakal. Kita harus lebih objektif ya. Kalau kita lihat dia nakal, harusnya kita perbaiki bagaimana baiknya dia. Jadi bagaimana supaya dia nggak nakal lagi, bagaimana kebutuhan belajarnya tercukupi, seperti itu. Dan yang ketiga, guru membuat peserta didik menerima tanggung jawabnya. Ya, sebagai seorang guru kita harus bisa membuat peserta didik kita menerima tanggung jawabnya sebagai. Selanjutnya, untuk pemeliharaan dan peningkatan kedisiplinan peserta didik ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu abaikan si pelanggar. Yang kedua, kirimkan pesan-pesan nonverbal. Yang ketiga, ajak bicara cepat. Yang keempat, ambil waktu istirahat. Yang kelima, telepon orang tua si pelaku. Yang keenam, tanda tangani kontrak. Yang ketujuh, meminta penguatan-penguatan. Yang kedelapan, meminta perpindahan. Yang kesembilan yaitu pindahkan perilaku. Itulah hal-hal yang dapat dilakukan dalam peningkatan dan pemeliharaan kedisiplinan peserta didik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.